Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis pada teman-teman mahasiswi pendidikan matematika Parek Cendekia khususnya semester 5 yang mengambil mata kuliah metode numerik. Seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan terdahulu bahwa terkait dengan metode numerik, bahwa tidak semua fenomena ungkapan-ungkapan matematika itu dapat kita pecahkan dengan secara elegan atau secara eksak. Pada kenyataannya dalam kehidupan kita realnya adalah kita disuguhkan dengan fenomena-fenomena yang tidak eksak. Oleh karena itu, karena tidak semuanya ideal, yaitu yang bisa dikerjakan, yang bisa diselesaikan secara eksak, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah fenomena ini, maka matematikawan berusaha untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sifatnya pendekatan atau aproksimasi atau dengan metode numerik. Kalau boleh kita katakan, metode numerik adalah merupakan ujung dari keputusasaan matematikawan, karena berbanding terbalik dengan sifat atau karakter orang matematika yang sangat menyukai idealis, yang sangat menyukai eksak. Pada kesempatan ini, seperti yang dahulu kita sudah menyinggung masalah metode numerik, khususnya metode bisection atau metode bisection ini adalah metode di mana suatu fenomena kita pada suatu ungkapan matematika, misalnya pada persamaan kuadrat ataupun persamaan yang order yang lebih tinggi, misalnya kita misalkan saja ada suatu persamaan secara umum x kuadrat plus b plus c sama dengan 0, atau fx dengan ax plus b plus c sama dengan 0. Persamaan ini, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini secara umum, maka kita mencari biar ini karena masih banyak variabel yang belum diketahui, maka mungkin barangkali lebih tepatnya kita memberikan contoh yang dengan a, b, c ini sudah diketahui, x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0 misalnya. Maka persamaan atau ungkapan matematis seperti ini akan memiliki suatu solusi jika barang nilai x yang kita berikan, yang kita substitusikan ke persamaan ini akan menghasilkan 0. Jika tidak menghasilkan, jika sebarang x, misalnya x itu berapa, kita substitusikan di sini tidak sama dengan 0, maka itu bukan merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, karena kita sudah mempelajari pada mungkin di SMA atau SMP mungkin ada istilahnya pemfaktoran, x plus minus sama dengan 0. Ini metode pemfaktoran. Nah, karena tidak semua persamaan kuadrat atau yang lebih tinggi dari ini tidak semuanya diselesaikan dengan cara metode memfaktorkan ataupun dengan rumus ABC, maka kita kita dalam artian kita tidak memiliki suatu metode eksak yang untuk menentukan secara pasti solusi sebenarnya dari persamaan ini, maka kita akan menggunakan metode numerik, yaitu metode coba-coba yang sifatnya menerka-nerka pada suatu dengan menggunakan bilangan.
kita mencoba melemparkan suatu bilangan ke persamaan ini, apakah dia mendekati nol atau bahkan kalau kita beruntung dia langsung nol, itu rezeki nomplok jackpot. Oleh karena itu kita kita tidak selamanya dalam keadaan beruntung. Maka untuk menyelesaikan suatu persamaan yang rumit, maka kita memerlukan suatu metode supaya langkah kita terarah, kemudian dapat kita terapkan, langkah-langkah ini dapat kita terapkan pada persoalan-persoalan yang pada orde-orde yang tinggi, misalnya kalau ini orde 2, orde 3 dan seterusnya, dengan metode yang akan kita bahas itu metode bisection. Oke, karena papannya terlalu besar dan penghapusnya terlalu kecil, kita pakai penghapusnya. Baiklah, kita fokus pada metode bisection. Metode bisection, bisection yang artinya secara harfiah artinya dua. B berarti dua, section bagian. Berarti dalam bisection ini, dalam menerka suatu solusi, kita memberikan suatu perkiraan yang bersifat antara terkaan bilangan yang pertama, misalnya A, dengan terkaan bilangan kedua B, itu memiliki suatu jarak, memiliki suatu apa kita bilang, memiliki suatu jarak A, B. Di antara A dan B ini terdapat suatu interval atau range. Ini kita sebut interval. Kalau secara matematis ini interval tertutup. Dan pada interval ini kita menduga, kita menerka bahwa suatu fenomena atau ungkapan matematis, misalnya secara grafis, kita menggambarkan misalnya ini fx pada suatu interval A dan B terdapat solusi itu terdapat di interval ini. Apakah di A, terdapat di A, tepat di A atau tepat di B. Oleh karenanya metode bisection ini biasanya kita kenal dengan secara dalam bahasa berhari-hari sebagai interval belah dua, interval bisection atau interval belah dua. Jika kita melihatnya dari grafik, ini fx, x, di sini ada plus, ada minus, plus. Maka karena yang kita cari adalah suatu nilai fx, nilai fx sama dengan 0, sembarang nilai sembarang ungkapan matematis yang kita perkirakan nilai x-nya sembarang nilai x pada interval A dan B ini akan menghasilkan 0. Maka dengan metode bisection ini kita dapat menganalisa dengan menganalisa kalau untuk memperoleh jawaban solusi ini, kita menggunakan pendekatan dengan melihat secara grafis sifat-sifat yang mungkin, sifat-sifat yang mungkin antara nilai fx, nilai fungsi ini di titik A atau di titik B, ataupun antara interval yang baru, yang interval antara interval di tengah, misalnya kita sebut A dan B ini. C ini kita ada satu nilai tengah yang membagi interval A dan B ini, sehingga C itu setengah dari jumlahan A plus B. Kemudian
kita berusaha untuk menganalisa interaksi antara fungsi fx dan interaksi mereka antara titik A, B, dan C. Ini kita kenal dengan titik tengah yang membagi interval A dan B. Misalnya ada langkah pertama, yaitu dengan melakukan mengevaluasi setiap titik, mengevaluasi titik A dan titik B, FA dan FB. Kemudian FA dan FB ini berinteraksi dengan titik tengah, misalnya interaksinya secara kali FA kali FC. Jika lebih kecil dari 0, maka solusinya di antara solusinya berada di interval AC. Jika sebaliknya, jika FA FC lebih dari 0, maka solusinya tidak berada di AC, tapi kemungkinan besar ada kemungkinan di interval BC. Setelah kita dapat memutuskan di manakah apakah kondisi ini jika kondisi ini terpenuhi, maka kita langsung konsentrasi ke interval ini. Tetapi jika ini yang terjadi, maka kita langsung skip yang interval ini, langsung kita fokus ke interval B, C karena FB kali FC itu lebih kecil dari 0, seperti pada syarat ini, seperti pada kondisi ini. Jika FB kali FC itu lebih kecil dari 0, maka solusinya juga berada di interval ini. Nah, sehingga kita harus fokus pada interval ini. Jika kondisinya ini 1 atau 2, tapi jika salah satunya terpenuhi, ini juga lebih kecil dari 0, ini juga lebih kecil dari 0, maka kita juga konsentrasi pada dua titik ini, dua interval ini. Tapi kita khususkan salah satu, hanya satu saja yang solusi itu berada pada satu interval saja. Contohnya, misalnya kita berada hanya ini yang terpenuhi, FA kali FC lebih kecil dari 0, maka misalnya C-nya di sini, karena jika kita lihat nilainya di sini positif, plus, terus kita lihat di sini nilainya negatif karena di bawah koordinat di bawah koordinat X, di bawah nilainya negatif, maka kemungkinan interval ini yang merupakan solusinya itu berada pada interval AC. Kemudian jika hasil, kemudian C
C ini kita di titik C kita evaluasi nilai fungsi ini, misalnya FC berapa, FC itu sama dengan berapa. Jika mendekati 0, misalnya FC itu mendekati 0, maka sangat mendekati 0, sangat dekat dengan 0, misalnya 0,001 misalnya, dengan nilai error yang tertentu yang sudah kita set up atau sudah kita tetapkan, maka solusinya adalah X itu sama dengan C. Artinya di sini dia mendekati nilai sebenarnya. Tapi jika kita tidak puas dengan hasil dari nilai FC ini masih kurang dekat dengan nilai solusi sebenarnya, maka kita dapat melanjutkan langkah yang pertama, yaitu dengan cara X yang C ini interval AC ini sebagai interval baru dengan masukkan kalau ada C1 ini, misalnya yang awalnya itu C0, kemudian interval titik tengah antara A dan C0 ini kita sebut C1 setengah kali A C0, dan seterusnya kita evaluasi lagi FA kali F C1 itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Begitu juga dengan F C0 F C1 lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Ini adalah kemungkinan kondisi yang akan kita temukan jika mengevaluasi fungsi itu di titik misalnya batas interval A, kemudian di titik tengah yang baru C1 dan titik ujung yang baru C0. Ini kemungkinan yang bisa kita peroleh. Kemudian jika salah satu kondisi kalau ini kita peroleh, maka kita menuju sini, kita akan fokus ke sini. Tapi jika kita peroleh ini, maka otomatis kita fokus ke sini. Artinya jika kita memperoleh kondisi ini, maka disinilah kemungkinan solusinya, bukan di sini, dan seterusnya. Langkah ini akan bisa diulang-ulang terus-menerus atau secara iterasi, bergantung pada ketelitian yang kita inginkan, tingkat ketelitian yang kita inginkan, atau seberapa dekat perkiraan solusi yang kita berikan itu, seberapa dekat yang kalau sudah dekat banget dengan nilai error yang sudah kita tentukan, maka proses bisection ini dapat kita hentikan. Barangkali ini hanya secara umum, penjelasan untuk ini secara umum. Nanti kita akan diskusikan kasus khusus mengenai bagaimana sebenarnya metode bisection ini kita terapkan untuk berusaha untuk menerka atau mengaproksimasi di mana pendekatan solusi pada sembarang fungsi fx misalnya. Oke. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Jika ada masalah ataupun ada hal-hal yang belum jelas, bisa dikomentari atau ditanyakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kita akan lanjutkan pada sesi aplikasi dari bisection ini pada kasus khusus atau pada ungkapan matematis tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.